guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Di video aku kali ini, aku berkolaborasi dengan para Indonesia vlogger di mancanegara. Jadi kita barengan sepakat memiliki konten dan judul mengenai apa ya, persiapan winter di berbagai negara mereka masing-masing, yaitu aku yang di Australia dan teman-temanku yang lain para Indonesia vlogger di mancanegara. Ada yang di UK, ada yang di Jepang, ada yang di Jerman. Pokoknya bakalan seru banget deh guys. So, vlogger-vlogger Indonesia di mancanegara itu kan banyak banget ya. Dan aku bakal kasih link YouTube channel mereka masing-masing di deskripsi box di bawah ini. Dan kalian harus wajib kepoin, visit, datengin tuh YouTube channel mereka masing-masing dan nonton videonya yang seru-seru banget, karena mereka memiliki video-video yang super inspiratif, informasi yang membuat kalian bakal makin pinter, makin tahu banyak hal kehidupan di luar negeri. Oke, dan kalian juga harus kasih like, kasih komen juga, share juga, aktifin loncengnya, dan share ke semua orang supaya orang-orang yang di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada tahu persis apa sih kehidupan di luar negeri itu dari video-video yang mereka tayangkan. Oke guys, yang pasti bakalan seru banget. Dan aku bakal kasih persiapan menjelang winter di Australia seperti apa. Oke, tepatnya aku tinggal di kota Sydney. Jangan lupa ya untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Yuk. Nah, seperti yang tadi di awal aku sebutkan dan aku mention di awal bahwa video aku kali ini itu berkolaborasi dengan para Indonesia vlogger di mancanegara. Jadi kalian harus wajib datengin, kunjungin, kepoin YouTube channel mereka masing-masing. Detailsnya ada di deskripsi box di bawah ya guys. Dan support mereka dengan caranya like, comment, share, subscribe YouTube channel mereka, dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari video-video yang mereka tayangkan. Oke, so langsung aja aku bakal memberikan informasi, share apapun itu. Yang pasti persiapan winter di Australia, tepatnya aku tinggal di Sydney, dan winter di Australia itu berbeda guys. Kenapa berbeda? Karena mungkin dulu aku waktu di Indonesia mikirnya kalau winter itu pasti ada salju dan akhir tahun gitu. Ternyata pada saat aku pindah ke Australia, winter di Australia itu bukan akhir tahun guys, tetapi pertengahan tahun. Ya, bener banget. Jadi winter di Australia itu tepatnya di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Wow, beda banget ya. Iya, beda banget. Jadi winter di Australia itu yang aku berpikir, wah, Australia punya winter, punya musim salju. Pastinya aku bisa lihat salju setiap saat. Bisa aja kalau kalian tinggalnya dekat Snowy Mountain. Jadi kalau kita yang tinggal di kota nih, kota-kota besar, Sydney, Melbourne, itu tuh kalau mau lihat salju harus drive dulu guys 6 jam ke Snowy Mountain, atau drive ke daerah yang cukup dingin seperti Blue Mountain, Orange, Oberoi gitu, yang sekitar 3 atau 4 jam atau 2 atau 3 jam gitu. Pokoknya nggak tepat di pusat kota Sydney banget. Itu kalian bisa lihat
salju? Enggak, dan itu di Australia. Nah, udah terjawab kan? Dari waktunya aja udah berbeda, pertengahan tahun, Juni, Juli, Agustus itu winter di Australia. Udah gitu kita nggak bisa lihat salju setiap saat, ya, nggak bisa lihat salju depan mata, nggak bisa lihat tumpukan salju di depan garasi kita atau backyard kita atau depan rumah kita, enggak. Jadi kita harus drive ke Snowy Mountain 6 sampai 7 jam, ya pokoknya approximately lah, kira-kira sejauh itu. Dan apalagi sih yang kita persiapkan saat winter? Pastinya aku bakal membahasnya di dalam, di luar, dan untuk aku pribadi. Oke? Untuk di rumah sendiri, di dalam rumah ini, setelah kami menikah dan kita pindah mencari rumah, dan ini adalah rumah kami, ini house tetapi ini home. Home itu mungkin kalau kalian bilang house sama home beda, mungkin artinya memang sama, rumah, tetapi home itu lebih intimate, lebih memiliki makna yang besar karena ini home, jadi ada kehangatan, kenyamanan. Dan rumah ini tuh sudah difasilitasi, alhamdulillahnya pada saat kita beli rumah itu suami sudah memikirkan, karena kita tahu Australia itu 4 musim, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Jadi setiap musim itu berpengaruh dengan tempat tinggal kita. Makanya kalau lagi winter nih, pastinya lonjakan tagihan electricity, listrik ya terutama, itu pasti tinggi di setiap rumah kalau rumahnya tidak pasang solar panel atau panel solar panel dari tenaga surya. Jadi pasangnya tuh di atap rumah guys. Di atap rumah itu kita harus mendapatkan sinar matahari yang banyak, dan supaya energi listrik yang kita dapatkan untuk nyalain heater, AC, dan segala macam yang ada di rumah ini tuh berasal dari tenaga surya, dan itu mengurangi tagihan listrik kita, dan itu sangat berpengaruh banget. Memang sih harga bukan pemakaian ya, pemasangan solar panel itu cukup mahal, tetapi worth it banget guys. Aku tanya sama suami ya sekitar 3.000 sampai 5.000, 30 juta sampai 50 juta itu untuk pasang solar panel sendiri gitu. Bukan sendiri sama kita, maksudnya ada orang yang masangin, tetapi harga untuk pasang solar panel itu di Australia sekitar 3.000 sampai 5.000, 30 juta sampai 50 juta. Dan itu long time ya, jadi jangka waktunya panjang. Selama tidak rusak dan kita juga memaintainnya dengan baik, kita juga bisa melihat skalanya itu di komputer, jadi kita bisa lihat matahari, dari energi matahari yang kita dapatkan hari ini cukup banyak loh gitu ya. Oke guys, balik lagi bareng aku. Jadi seperti yang tadi aku udah jelaskan dan sebutkan ke kalian persiapan winter di Australia. Sebelum aku lanjut lagi nih, aku mau mengingatkan kembali bahwa video aku kali ini aku berkolaborasi dengan para Indonesia vlogger di mancanegara. Jadi persiapan winter di Australia ini, terutama aku kalau di rumah, aku selalu mengeluarkan blanket atau selimut-selimut tebal gitu dari lemari untuk kita pasang di sofa kulit kita. Biasanya tuh yang di atas tempat nyaman kita untuk nonton TV, untuk bersantai-santai, dan sofanya itu sofa kulit guys. Jadinya kita harus pasang blanket supaya nggak dingin. Dan apa aja yang kita siapkan lagi seperti makanan, biasanya makanan minuman yang ada di dapur kita, karena biasanya kalau winter itu hawa nafsu makan kita tuh triple double kalau aku pribadi ya. Kalau suami aku karena dia gaya hidupnya sehat, jadi nggak separah kayak aku banget. Dia selalu mengontrol apa yang dia makan dan minum, beda sama istrinya anyway. Jadi kalau makanan nih, aku suka banget kayak noodle cup guys, meskipun itu kalorinya banyak ya nggak sih. Jadi aku suka puding-puding, suamiku juga suka puding ya, puding-puding yang memang kita angetin, kita tambahin fla gitu ya, dan itu super duper yummy banget.
dan cake gitu ya, kue-kue yang memang favorit kita banget gitu, dan favorit suami juga suka makan cake, tapi kayaknya nggak sebanyak gue. Anyway, terus minuman yang wajib, kayak sebetulnya nggak ada rutin harus wajib banget. Jadi kalau aku ngerasa aduh pengen yang anget-anget deh, ya udah aku juga suka bikin kayak wedang jahe gitu ya, sekoteng gitu. Terus apalagi ya, pokoknya yang ada herbs-herbsnya. Teh, mungkin kalau pencinta teh, coffee, cappuccino yang anget-anget, mocha, chai latte yang anget-anget itu wajib punya gitu. Aku sih kadang-kadang kalau teh nggak begitu suka banget, tapi kadang-kadang kayak peppermint tea ya, yang flavornya peppermint itu tuh enak banget ke dahaga. Dan satu lagi, aku suka banget minum tolak angin guys. Maklum badannya kampungan. Suka masuk angin ya, jadi kadang aku harus memiliki persediaan itu di dapur, di kabinet dapur, harus wajib gitu. Soalnya yang namanya cuaca dingin, kita yang lahir dan besar di negara tropis, kita harus sadar kita tuh beda sama orang bule. Itu dia sih. Dan seperti yang tadi aku udah mention di awal, bahwa winter di Australia itu pertengahan tahun. Jadi karena pertengahan tahun itulah orang-orang Australia, terutama Kristiani dan Katolik yang merayakan Natal, mereka memiliki euforia dan excitednya yang luar biasa. Jadi mereka memiliki Christmas on July guys. Jadi di bulan Juli itu mereka memiliki perayaan Natalnya sendiri di rumah-rumah. Jadi didekorasi rumah-rumahnya dengan sangat cantik gitu ya, masak-masakan menu Christmas seperti biasa, dan mengundang teman-teman. Aku pernah sih diundang sama beberapa teman aku yang merayakan Natal untuk dinner, untuk lunch, dan itu memang berasa banget juga di dalam rumah dan di shopping mall, di mana-mana ada pohon Natal menjulang tinggi gitu, seperti halnya di shopping mall di QVB ya, Queen Victoria Building. Kalau kalian suka lihat instastory aku, karena QVB itu tempat nongkrong, bukan tempat nongkrong juga, tempat kelewatan lah. Kok tempat kelewatan, maksudnya tempat yang aku suka lewati kalau aku berangkat kerja aku kan di city ya. Dan ada pohon Natal juga di beberapa tempat lain, misalnya di The Rocks gitu, dan ada beberapa event juga seperti Christmas on July di The Rocks Market gitu setiap malam ini, atau pokoknya kalau weekend pasti banyak sekali market night market ya, terutama di suburb di beberapa tempat atau di pusat kota Sydney sekalipun gitu guys. Dan cantik dengan lampu-lampunya, aduh pokoknya sweet banget sih. Dan kita berasa kayak bener-bener winter gitu ya, iyalah, cuman kita nggak ada salju di pusat kota ya guys. Jadi jangan berharap bisa lihat salju setiap saat, setiap detik, nggak ada. Jadi kita hanya berasa dinginnya saja. Kalau mau lihat salju, kita harus drive dulu ke Snowy Mountain ya, lagi-lagi. Oke, jadi selalu aku mengulang-ulang ini karena mungkin kalau kalian yang nonton video ini di awal udah tahu salju di Australia itu harus drive di Snowy Mountain, tapi ada juga dong para viewers aku yang nontonnya di tengah-tengah, kadang suka dicepetin videonya. Nah makanya aku mau mengulang lagi bahwa ya salju di Australia itu harus drive ke Snowy Mountain 6 jam. Jadi kita hanya berasa dinginnya doang. Dan apa aja selain di dalam rumah yang harus kita siapkan, selain makanan, minuman, barang-barang seperti blanket gitu ya, selimut tebal untuk kita duduk di sofa. Selain itu juga ya sebetulnya nggak ada banyak yang berbeda juga, cuman memang kita selalu pakai slippers gitu, sandal yang memang bisa membuat kita anget gitu. Aku punya sih, nanti aku kasih lihat ya seperti apa. Dan pastinya juga mengenai busana pada saat winter, baik di dalam ataupun di luar, itu tuh beda-beda juga guys gitu. Dan itu sangat menarik banget
karena aku tuh suka winter karena yaitu busananya itu, berbusana fashionnya itu yang memang aku nggak bisa dapatkan pada saat aku di Indonesia. Dan buat aku yang badannya curve kayak gini ya, nggak slim kayak gini, pastinya kalau winter itu bisa menutupi lemak. Kan kalau yang badannya langsing slim itu kan pakai bikini pede ya, kalau gue kan banyak lemak di mana-mana. Anyway, itu bukan salah lo juga, salah gue, tapi ya nggak apa-apa lah. Cuman namanya berbusana pada saat winter itu asik banget, dan aku itu suka banget winter karena aku suka dingin. Aku suka pakai fashion yang dengan coat panjang, pakai sepatu boots gitu ya. Meskipun curah hujan di bulan Juni itu sangat tinggi, jadi kita harus menyediakan payung yang cukup besar dan kuat, karena lumayan kalau curah hujan yang tinggi itu anginnya pun lumayan kenceng guys. Dan selain berbusana, apalagi yang kita harus siapkan pada saat winter, tentunya kayak di luar gitu ya. Kalau kita lihat orang kan kalau dingin males ya, males kemana-mana. Jadi buat para pebisnis terutama di bidang hospitality yang memiliki cafe, restoran, yang berharap kalau di luar sana tuh orang-orang bisa keluar untuk dinner, dan pada saat winter itu cukup sedih ya, karena banyak sekali orang-orang malas keluar karena dingin, dan itu sangat berpengaruh buat mereka para pemilik cafe, restoran, karena sedikitnya customer yang males gitu untuk makan di tempatnya karena dingin. Tapi mereka juga menyediakan heater sih guys, jadi jangan takut, jangan khawatir. Cuman ya memang persiapannya ya dari segi para pebisnis yang memiliki usaha kafe, restoran, terus tempat gym juga, yang mereka harus lebih banyak memiliki program-program yang menarik. Juga saving money-nya harus lebih banyak di musim-musim sebelumnya, karena winter itu berpengaruh juga dengan pengurangan customer untuk makan di luar atau berolahraga di luar gitu. Tetapi berbeda kalau misalnya yang aku lihat nih, aku tinggal di suburb, aku lihat orang-orang Australia itu kan memang suka olahraga ya, terutama kayak rugby ya, olahraga rugby league, terus cricket gitu. Dan mereka itu kalau pada saat winter, mereka itu suka olahraga di malam hari. Meskipun aku bilang gila, dingin-dingin kok olahraga di malam hari, tapi itu memang aku nggak menyalahkan juga ya, karena itu balik lagi kepada personalnya. Jadi kalau di lapangan-lapangan luas itu banyak sekali anak-anak sampai orang-orang dewasa yang main sepak bola, rugby, dan juga cricket di malam hari gitu guys. Jadi kalau mungkin tempat-tempat gym, pengusaha gym yang punya bisnis gym mungkin merasakan less customer, tetapi mereka kalau punya program-program menarik, mereka juga bisa mendapatkan sama pengunjung yang cukup banyak seperti di musim-musim lainnya gitu. Dan balik lagi, apa aja yang aku lihat pada saat persiapan menjelang winter, kalau di rumah aku pribadi nih, di backyard, di halaman depan, aku berasa, ataupun di luar sana juga kalau aku jalan-jalan, ranting-ranting pohon itu karena winter jadi nggak ada daun-daunnya, dan itu tuh memiliki kecantikan dan keunikannya sendiri. Jadi kalau kita jalan-jalan udah dingin, wah keren ya, meskipun nggak ada daun tapi kok keren ya. Tapi juga ada beberapa pohon yang bertahan dengan daun-daun pada saat winter gitu. Jadi tanaman juga ada yang bertahan pada saat winter, ada juga yang kelihatan mati, padahal nggak kelihatan mati. Nanti juga pada saat musim winter atau musim dinginnya selesai, mereka juga tumbuh lagi, berkembang lagi. Dan aku di sini di rumah memiliki fasilitas kolam renang. Jadi kolam renang pun pada saat winter, karena kita di Australia itu air panas itu udah kayak whole package-nya, jadi setiap rumah juga memiliki sama. Dan kita kalau mau minum, mau mandi, itu pasti mandi pakai air hangat, nggak air panas-panas banget gitu ya. Dan pada saat winter
aku kalau suami sih suka renang ya kalau pada saat winter, karena kita juga punya air panas di kolam renang gitu. Dan balik lagi, karena kita punya solar panel, makanya biaya listriknya kita tuh agak berkurang dan tertolong dengan adanya solar panelnya itu sendiri, guys. Terus apalagi ya, selain itu semua yang sudah aku sebutkan di awal dan tadi gitu ya, persiapan winter mungkin ya nggak ada yang signifikan lagi sih. Itu sih yang aku rasakan, selain busana dan gaya hidupnya juga, terus makanan minuman yang memang kita biasa makan. Apalagi, ayo, ada yang tahu nggak yang kelewatan apa coba? Makeup ya. Jadi makeup aku juga disesuaikan, guys. Makeup aku itu biasanya ya agak-agak lebih ke nude ya. Jadi kayak warna tone colornya itu kayak gini ya. Kayak eyeshadownya itu warna coklat tua, coklat muda, abu-abu, warna blush hitam atau blush blue. Pokoknya yang benar-benar nggak mencreng, cerah kayak warna-warna summer. Dan juga nih yang paling penting adalah kita harus banyak menggunakan krim, karena kulit kita tuh pasti kering. Jadi krim tangan, krim muka, untuk bibir, pokoknya moisturizer, krim, hand body lotion itu harus wajib banget itu. Jadi nanti aku kasih lihat seperti apa. Oke? Stay tune terus di YouTube channel aku, dan jangan lupa karena ini video kolaborasi, tontonin video-video teman-teman aku para Indonesia vlogger di mancanegara. Deskripsi boxnya lihat di bawah ya detailnya. Oke, stay tune terus di YouTube channel aku, guys. I'll be right back. Yay! So guys, jadi ini dia yang aku bilang ke kalian. Ini adalah air condition sekaligus heater. Jadi kita sudah pasang di lantai bawah sama lantai atas. Untuk lantai bawah kita pasang di beberapa tempat. Jadi pemasangannya di bawah lantai seperti ini ya guys. Dan kalau kita lihat, ini beberapa tempat lain. Tuh, beda lagi. Nanti kita turun ke bawah ya. Dan ini yang lantai bawah kita, karena langsung ke kolam renang. Karena rumah aku itu ada lantai dasar, lantai bawah, sama lantai atas. Dan ini yang lantai atas. Tuh, kaki aku. Di atas juga ada alatnya juga untuk merubah dari heater suhu yang panas ke suhu yang dingin, air condition. Di setiap ruangan juga ada. Dan ini adalah koleksi sepatu aku kalau musim dingin. Sepatu boots ini adalah favorit aku banget. Jadi ini yang pendek-pendek. Kalau ini yang ada heelsnya agak tinggi. Ini juga ada heelsnya tapi nggak terlalu tinggi ya guys. Ini yang benar-benar flat. Ada heels sedikit doang. Kebanyakan warna hitam. Tuh. Ini modelnya seperti ini. Ini biasanya untuk hujan aku pakai seperti ini. Dan ini yang tingginya. Cuman ini yang tinggi tidak ada resletingnya. Kalau ini ada resletingnya guys tuh. Aku biasanya pakai stocking, langsung pakai boots yang tinggi. Oke guys, aku akan mengajak kalian ke atas dan aku mau memperlihatkan kalian persiapan winter, baju-baju terutama ya. Dan sebelumnya, inilah tempat kita suka nonton TV. Jadi kalau di sini, di area ini tuh kan sofanya kulit, makanya kita harus mempersiapkan blanket yang kita simpan selalu di bawah ini.
Begitu. Tuh. Oke. Ups. Dan ini dia ruangan aku pribadi. Ini adalah baju-baju, tas-tas dan semua yang aku pakai, ya. Jadi di kiri dan kanan ini berbeda. Kalau yang kiri kebanyakan baju-baju kerja, kalau yang kanan ini aku kebanyakan buat winter. Seperti yang kalian lihat. Tuh. Ini ada jaket-jaketnya yang tebal-tebal buat ke snow. Di situ juga ada kayak mau camping tuh. Kita punya onesie, jadi kalau camping kita cuman bawa itu buat tidur. Karena anget banget. Dan ini jaket-jaket kayak buat ke snowy mountain. Tuh, karena lumayan tebal. Terus di bawah juga ada tuh jaket-jaketnya lagi. Dan ini slippers. Aduh, ini tuh aku ada barbel juga. Slippers nih ya. Kayak gini. Tuh. Yang praktisnya, tapi kalau yang tingginya seperti ini guys, aku cukup banyak slipper sama sandal yang lucu-lucu buat winter gitu. Aku simpan di sini, jadi supaya gampang dan aku nggak susah nyarinya gitu. Ini juga jaket, masih jaket, ini juga jaket. Tuh. Ini lebih ke jaket biasa, tapi bukan buat winter ini ya. Jadi jangan. Ini juga jaket biasa, bukan buat winter. Yang di atas ini adalah sweater, pokoknya baju-baju anget yang aku satukan sesuai dengan material bahannya guys. Ada wool, ada cotton, ada polyester, supaya gampang. Tuh. Oke. Dan kalau untuk dalemannya, celananya, ini juga masih jaket-jaket. Ini ada kayak apa namanya? Kayak rompi tapi panjang gitu. Ada kardigan, pokoknya apapun lah ya. Dan ini, dadam. Ini ada stocking aku. Jadi aku kadang suka beli untuk menjaga-jaga kalau kena robek atau apapun. Ini tuh lihat, lucu-lucu ya. Ini bahan-bahannya yang benar-benar anget. Ini sarung tangan. Tuh, banyak banget. Terus ini topi. Kalau kata orang Indonesia tuh upluk ya. Kata orang Sunda kali ya. Tuh. Jadi semua perlengkapan ini untuk winter. Sedangkan kaos kaki yang panjang, yang pendek aku simpan di sini. Tuh, ini yang panjang yang bisa sampai ke lutut, yang tebal-tebal. Ini yang pendek. Disesuaikan dengan musimnya. Aku simpan di situ. Udah, kalau yang ini sebetulnya buat baju kerja dan taram. Dan inilah jaket-jaket tebal aku. Tuh, ini yang paling tebal guys, yang paling lumayan berat. Tuh, jaketnya yang sering aku pakai. Warnanya disesuaikan aja. Kalau kalian suka warna apa gitu ya, pakai bajunya. Terus ini yang tebal, favorit aku juga yang suka aku pakai. Tuh, ini anget banget, anget banget. Udah deh, segitu. Oh, kalau ini jaket kulitnya. Jaket kulitnya lumayan. Ini aku beli di Itali. Tuh. Kulit banget. Dan aku suka banget. Suka banget. Jadi jaket-jaketnya ini aku cukup banyak. Karena memang lumayan menyukai coat-coat yang panjang, yang pendek. Dan aku pisahkan. Gitu guys. Oke, stay tune.
Dan karena ruangan tidur kita itu tidak begitu luas, makanya tempat tidurnya ada tempat buat simpen baju-baju tidur. Jadi ini pijama-pijama aku, mulai yang anget-anget, bentuknya yang lucu-lucu sampai yang tipis-tipis juga ada. Aku simpen di sini. Dan aku selalu simpan kaos kaki. Ini tebal banget guys, buat winter ini cocok banget. Dan inilah buat angetin badan aku kalau pas winter. Tuh, ini tuh tebal banget. Tuh, nanti aku pakai ya. Dan ini salah satunya pijama aku yang masih ada kayak gini, yang masih ada tagnya, name tagnya. Dan ini tuh murah, cuma $30 atau 300.000. Jangan disamakan dengan currency-nya rupiah ya. Dan ini daleman yang dimana kalau kita pakai ini tuh kita bisa tambah anget buat tidur kek, atau buat pergi keluar kek. Ini udah satu set, jadi nggak usah pakai yang berlapis-lapis, cukup satu ini, terus pakai baju luar kita deh. Dan ini warnanya macam-macam, oke? Dan nanti aku kasih lihat gimana aku pakai gaun ini. Nah guys, biasanya aku kalau di rumah tuh pakai penghangat badannya, jaketnya kayak gini. Ini kayak baju habis ini ya, baju habis apa? Mandi. Padahal enggak, ini tuh anget banget, tebel banget. Jadi aku pakai yang daleman tadi, pakai pajamas, pakai slippers yang manapun gitu, sesuai dikondisikan dengan dinginnya saat itu. Pakai kaos kaki pastinya. Udah gitu aku bisa tidur. Dan kalau nggak bisa tidur ya udah, kita nyalain heater. Seperti itu guys, tuh. Nah guys, ini dia noodle cup yang selalu menjadi persediaan aku kalau musim dingin. Tuh, dengan berbagai macam varian rasanya. Juga ada tolak angin, ini buat yang flu, dan yang ini tolak angin yang original biasa, tapi ini rasa yang honey and mint ya, yang kuning. Dan ini wajib punya buat aku yang suka gampang masuk angin. Dan ini adalah puding-puding yang suami aku beli. Itu ada rasa coklat, ada sticky date pudding, ada yang Christmas pudding gitu. Jadi banyak sekali di supermarket menjual Christmas pudding, Christmas cake pada saat winter ataupun akhir tahun. Ini adalah salah satu lemon cake juga yang menjadi favorit kita. Ada plum pudding. Tuh, suami aku ini suka banget dengan puding dan Christmas cake atau Christmas pudding lainnya. Kayak gitu guys. Nah, selain itu juga kalau musim dingin itu kan kulit kita jadi kering dan kita butuh nutrisi dan melembabkan kulit. Ini biasanya aku pakai Nivea yang memang membuat kulit kita yang tadinya sangat-sangat kering menjadi lembab dan sangat sehat. Setelah itu juga aku suka pakai Vaseline, dan ini aku selalu beli dan selalu ada di dalam lemari aku. Pokoknya harus wajib, ini buat badan sekujur tubuh, jadi supaya badan kita juga nggak kering. Lalu ini adalah hand cream yang aku beli ini dari L'Occitane yang berbagai macam rasa harumnya, pokoknya tergantung dengan sesuai kesukaan kalian. Ini ada lavender, ada pomegranate, ada goat milk. Pokoknya aku selalu beli satu box ini. Dan dari Popo juga ini rekomen banget. Ini bisa dipakai hanya untuk bibir atau kulit manapun. Jadi ini bisa dipakai di kulit kalian, tidak hanya satu bagian tubuh aja, tetapi bisa pakai di lips kalian, di bibir, di muka, di badan. Dan sorry agak berantakan. Tuh, aku juga punya Popo yang untuk tangan juga, untuk hand creamnya. Dan ini aku biasa pakai untuk lip cream gitu. Dan aku punya yang ukuran kecil juga dari L'Occitane. Ini bagus banget. Krimnya juga tuh. Dan face oilnya juga aku punya dari Cora. Ini bagus banget guys, bagus banget. Selain itu
Aku juga mau kasih lihat kalian, parfum juga kalau di musim dingin sangat amat mendukung untuk fashionnya kita. Jadi ini koleksi parfum aku. Biasanya aku kalau musim dingin aku pakai yang Herrera ini, Carolina Herrera, karena wanginya itu bold banget dan cocok banget untuk musim dingin kalau buat aku ya. Kalau ini kan lebih ke light gitu kan, untuk spring, untuk apapun. Tapi kalau Carolina Herrera dan mungkin agak-agak rasa yang wangi yang lain dari Chanel atau apapun, tergantung kesukaan kalian gitu guys. Nah guys, sudah hampir mau aku selesaikan video ini, tetapi sekali lagi aku mengingatkan kepada kalian bahwa video ini merupakan kolaborasi aku dengan teman-teman Indonesia vlogger di mancanegara. Jadi buat kalian jangan lupa kepoin, kunjungi video-video di YouTube channel mereka masing-masing, tonton video-videonya, jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari YouTube channel mereka masing-masing. Satu lagi yang perlu kalian tahu bahwa winter di Australia memang pertengahan tahun ya guys, di bulan Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni itu kita ada public holiday, yaitu tepatnya tanggal 8 Juni, dan kita merayakan Queen's Birthday. Dan selama 1 bulan penuh kita juga ada Vivid Sydney. Jadi kota Sydney itu sangat cantik, dipenuhi dengan lampu-lampu di mana-mana, baik di gedung-gedungnya, di Sydney Opera House, ada di mana lagi ya, di Sydney Harbour Bridge. Pokoknya di sekitar pusat kota Sydney itu sangat cantik banget. Jadi nggak heran kalau banyak turis-turis dari berbagai macam negara. Kalau liburan tuh ada yang liburan pertengahan tahun, ada yang di akhir tahun, ada yang di awal tahun. Jadi tergantung mereka memilihnya di waktu atau musim yang mana gitu guys. Dan juga nih, untuk aku yang sebagai muslim, selama 8 tahun tinggal di Australia, aku mengalami juga jadwal ibadah puasa tepat di bulan-bulan pada saat musim dingin. Jadinya keuntungan aku sebagai muslim dan umat muslim yang ada di Australia, keuntungannya pada saat berbuka puasa itu kita lebih awal atau lebih cepat, karena sinar mataharinya udah redup duluan. Jadi sunsetnya udah lebih awal daripada negara-negara lain guys gitu. Tetapi kan namanya jadwal puasa kan selalu berbeda-beda ya, selalu lebih maju. Dan aku juga mengalami itu pada saat musim dingin. Wah, orang-orang masih puasa, kita udah berbuka puasa. Gitu guys, itulah keuntungannya ya. Dan 8 tahun tinggal di Australia, musim dingin ini adalah salah satu musim favoritnya aku, karena kalian sudah tahu seperti apa aku suka dengan fashionnya, aku suka dengan dinginnya ini yang memang aku nggak dapatkan di negara aku lahir dan dibesarkan gitu. Dan aku juga bisa melihat salju meskipun agak jauh, harus drive 6 jam, tapi nggak apa-apa. Itu pertama kalinya aku lihat salju. So guys, segitu dulu aja YouTube channel aku. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita informasi dari video aku kali ini bersama teman-teman Indonesia vlogger di mancanegara. Sekali lagi kepoin YouTube channel mereka masing-masing, aku kasih di deskripsi box. Oke, thank you so much for watching. And I'll see you in the next video. Jangan lupa ya untuk support aku di YouTube channel aku, like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.